Om Swastiastu. Hai, selamat datang di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semua. Masih bersama saya Yogi dan saya Gus Robin aja. Kali ini kita akan membahas di manakah sosok-sosok tokoh-tokoh ini berada sekarang ya. Dimana kita tahu sosok tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang dikenal banyak publik Indonesia pastinya. Sebelum itu, terima kasih buat teman-teman yang sudah share, subscribe, like, dan nonton video-video kita. Nah, Indonesia memiliki sejarah yang panjang ya, dan memiliki tokoh-tokoh yang juga sangat fenomenal, seperti tokoh-tokoh yang kita bicarakan saat ini. Ada tokoh pemerintah, ada tokoh yang terkenal, ya, tokoh sinetron, tokoh public figure lah ya. Supaya tidak panjang lebar, langsung saja yang pertama adalah sosok B.J. Habibie, adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7, menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan 25 Juni 1936 dan meninggal di Jakarta 11 September 2019 pada umur 83 tahun. Ya, siapa yang tidak tahu dengan B.J. Habibie ya? Beliau merupakan Wakil Presiden dan juga Presiden ketiga Indonesia. Silakan Gus Robin, di manakah sosok beliau berada sekarang? Saya jelaskan dulu sedikit. B.J. Habibie itu adalah salah satu bunga bangsa ya, di mana Bapak B.J. Habibie pernah berjasa pada Indonesia. Salah satu bapak yang mungkin membuat sebuah pesawat ya. Sebenarnya ini beliau ingin mengembangkan proyek-proyek baru tentang penelitian, dan murid-muridnya juga begitu, ingin melanjutkannya. Namun apa daya, mungkin beberapa koruptor yang ada di Indonesia katanya melarang, karena jika itu digunakan uang Indonesia akan banyak habis. Namun itu kan bukan untuk keburukan, tapi eksperimen ini untuk kebaikan. Kalau seandainya berhasil, Indonesia mungkin akan maju dengan teknologi. Ya, namanya ini Indonesia masih terbalut dengan koruptor. Makanya ini harus dibasmi. Kalau nggak seperti itu, nggak maju-maju ya? Maju-maju nantinya. Orang yang ingin memajukan Indonesia saja bisa dihalangi. Orang besar seperti Bapak B.J. Habibie saja bisa dihalangi. Jadi terpaksa nggak bisa dilanjutkan untuk proyek-proyek pembangunan atau proyek-proyek teknologinya katanya. Pesannya untuk bangsa-bangsa Indonesia, mungkin pemuda-pemudi, jangan menyerah gitu. Suatu hari pasti ada yang bisa untuk menandingi negara lain. Katanya, tidak semuanya orang Indonesia itu tidak bisa. Ada yang pintar. Meskipun kita menggunakan modal sendiri, tapi suatu hari jika memang bisa, kenapa tidak dikembangkan? Beliau saja bisa membuat kapal terbang yang lumayan canggih pada waktu itu. Ya, sampai sekarang pun masih canggih ya. Terbang. Terkenal juga. Apalagi benda yang kecil-kecil kayak yang lainnya. Kalau sudah ada niat, moga-moga koruptor suatu saat bisa dibasmi itu saja, agar Indonesia mampu untuk membuat pabrik-pabrik baru, bersainglah dengan negara maju ya. Dan mungkin untuk yang murid-muridnya B.J. Habibie-nya melanjutkan dan suruh bersabar saja, karena butuh modal yang besar sebenarnya sih untuk teknologi. Itu saja, salah satu bunga bangsa. Beliau sekarang berada di tempat yang baik, mungkin surga ya kalau di alam menurut agamanya. Sudah baik tempatnya kan. Itu saja. Ya, itu aja untuk B.J. Habibie. Ya, di masa hidup beliau kan beliau terkenal banget dengan kecintaannya dengan sang istri Ainun, sampai dibuatkan film ya, Habibie Ainun. Apakah beliau bertemu dengan istrinya tercinta tersebut di sana? Nah, ini ya. Langsung saya bahas misteri tentang itu. Begini, suami istri, jika dia setia, garis bawah, jika dia setia dalam kehidupan ini, tidak suka berselingkuh gitu, maksudnya setia, maka dia akan bertemu di alam sana. Kecuali moksa atau makrifat atau moksa kembali ke alam putih, itu tidak bersatu, masing-masing punya tempat, tapi bisa bersatu di tempat lain. Ini ya
sama-sama berada di surga. Karena ini sehati, sama-sama baik jiwanya. Seorang sampai di surga ya beliau berdua. Iya. Wow. Kalau seandainya ada agama lain juga ini berlaku, suami istri jika sama-sama sehati, ini sehati maksudnya tidak selingkuh, tidak cerai, saling mencintai lah. Asalkan tidak cerai dan tidak selingkuh, dia berada di sana. Berarti cerita Habibie dan Ainun ini sampai sana ya. Terus bagaimana dengan orang yang tidak punya istri di dunia ini, lajang, tapi orangnya baik, dia masuk surga. Nah di surga itu akan ada malaikat. Malaikat yang akan bisa berubah wujud sesuai dengan keinginannya. Nah, terus kan nggak adil gitu rasanya. Kok dia dapat yang cantik berubah wujud, sedangkan kita masih tua-tua. Nah, kita kan sudah tua sekarang meninggal, tapi kita sehati dan kita pahalanya banyak besar. Di sana akan bisa kita untuk berubah wujud, dikasih wujud baru di surga. Bisa wujud mudanya atau wujud yang lain? Bisa wujud yang lain. Gitu. Tapi dia bisa kembali menjadi wujud yang dulu, bisa kembali menjadi wujud yang sekarang gitu, yang baru. Misalkan kayak orang Korea dikasih gitu. Itu kelebihannya di surga. Jadi berarti adil ya. Nah, adil. Jadi semuanya sesuai dengan keinginan hati. Misalkan saya ingin laki-lakinya biar seperti ini mukanya, yang perempuannya biar seperti ini, saling menginginkan, tercipta wujud itu. Dan itu tugas malaikat, ada tugas malaikat yang memberikan wujud itu atas dasar Tuhan juga. Sesuatu yang buat yang lajang-lajang mungkin. Tingkatkan perbuatan baik. Tapi ya kita tidak akan tahu ya. Siapa tahu nanti karena berbuat baik kita dapat pasangan jadinya. Terus yang lainnya ya. Itu dari B.J. Habibie ya. Wow, sampai di surga cinta mereka. Awet banget ya. Oke, yang selanjutnya adalah Muhammad Hatta. Lahir dengan nama Muhammad Attar di Fort de Kock, Hindia Belanda, 12 Agustus 1902. Meninggal di Jakarta, 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun. Adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda, sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Bapak Muhammad sama, salah satu bunga bangsa katanya, sama berada di atas di surga juga. Bapak Soekarno bunga bangsa juga, Bapak Soekarno-Hatta bunga bangsa. Cuma bedanya Bapak Soekarno-Hatta pada waktu itu sedih katanya melihat Bapak Soekarno sedih, Muhammad Hatta sedih melihat Bapak Soekarno yang sakit dan seandainya adanya sinetron di dalamnya, adanya seorang aktor yang memainkan itu agar Bapak Soekarno tidak bisa untuk menjabat lagi di Indonesia. Maksudnya ada drama gitu? Ada drama di dalamnya sehingga Bapak Soekarno terpaksa diasingkan ya. Ada drama. Dan Bapak Muhammad Hatta diberikan pesan oleh Bapak Soekarno agar tidak ikut campur. Nanti sama nasibnya. Karena Bapak Soekarno sangat sayang dengan Bapak Soekarno-Hatta. Meskipun dia hanya wakilnya. Tapi dia adalah pejuang 1945 ya. Sama pejuang Indonesia ya. Makanya satu-satunya jalan dia harus membisu, pura-pura tidak tahu dan mengasingkan diri pada waktu itu. Terpaksa demi keluarganya katanya. Biarkan saja Bapak Soekarno yang sendiri menerimanya. Itu ada percakapan seperti itu. Akhirnya terpaksa, meskipun dia harus menangis dan tidak terima akan semua itu. Bapak Muhammad Hatta. Nah itu saja yang saksi bisu. Jadi bapaknya Soekarno, Bapak Muhammad Hatta adalah salah satu seorang saksi bisu yang mungkin sampai beliau meninggal sudah janji tidak akan mengungkapkan itu karena akan membahayakan bagi keluarganya. Apakah beliau bertemu sekarang dengan? Bertemu kadang-kadang dengan Bapak Soekarno. Cuman bedanya Bapak Soekarno kan sudah, maaf ya, bukan saya sok tahu atau apa, Bapak Soekarno sudah moksa. Kalau orang Bali bilang moksa, kalau orang sana mungkin makrifat ya. Sudah makrifat katanya, sudah mempunyai alam kuasa sendiri. Pak Soekarno, beliau bisa ke surga, bisa ke dunia ini, Pak Soekarno.
Nah, bertemunya mungkin di surga ataukah di dunia ini, di gedung pemerintah. Adakah hal percakapan di antara beliau saat bertemu di dunia sana? Berharap Indonesia bisa maju itu saja dan Itu ya. bertahan. Dan berharap Indonesia dibasmi orang-orang yang memang ingin menjatuhkan Indonesia. Karena mereka berjuang agar tidak sia-sia. Dari dulu sampai sekarang beliau ingin sekali membasmi bibit-bibit koruptor itu, orang-orang bibit-bibit orang-orang jahat yang ada di dalam. Adakah pesan dari beliau? Suruh bersabar, karena dunia ini yang benar akan dianggap salah, yang salah akan dianggap benar. Ini adalah salah satu isi dari 2021 juga, tahun berikutnya. Ya, yang sudah kita bahas ya. Zaman terbalik. Sekarang kita memasuki zaman terbalik. Ya, betul sekali. Sama seperti percayaan di agama Hindu, Kali Yuga ya. Menginjak, belum puncak. Belum puncak. Puncak masih jauh. Masih menginjak ya. Masih menginjak. Masih menginjak. Belum berjalan. Masih menginjak saja sudah sebegini ya. Masih menginjak saja, belum berjalan. Apalagi berjalan, apalagi puncak. Pertengahan aja belum. Oke, langsung aja yang selanjutnya ya Gus Robin. Yang ketiga adalah Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur. Adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR hasil pemilu 1999. Lahir di Jombang, Jawa Timur 7 September 1940, meninggal di Jakarta 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun. Di manakah beliau sekarang? Sama, juga dapat di atas, dapat di surga. Cuma mereka ini, beliau ini bertiga beda-beda tingkatannya. Dapat surga ini, dapat surga ini. Saya tidak akan mengatakan tingkatan mana, biar tidak ada kok bisa di sini, kok bisa di sini, biar nggak kayak gitu. Pokoknya di surga gitu. Tingkat yang berapa itu rahasia katanya. Beliau, saya katakan, sekarang kadang bertemu dengan Wali Songo. Kadang-kadang. Karena Wali Songo itu kadang kan punya dunianya sendiri, seperti makrifat. Namun beliau juga bisa bertemu di surga, bisa bertemu di dunia ini. Beliau lebih dikenal sebagai Bapak Keagamaan Indonesia. Bapak Keagamaan Indonesia, di mana beliau mencintai semua agama yang ada di Indonesia. Meskipun beliau adalah agama Islam, tapi beliau itu sangat menghormati dan budaya agama lain. Toleransinya sangat tinggi, bukan tinggi lagi, sangat tinggi. Meskipun beliau buta, tapi hati beliau tidak buta. Itu katanya dia. Menurut para wali, katanya. Beliau memang buta. Tapi lebih buta orang-orang yang sekarang, katanya. Buta uang, buta agama, buta wanita ya. Padahal matanya normal, lebih baik dikasih anugerah oleh Yang Kuasa. Tapi beliau Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini, beliau mata hatinya ini yang tajam, kuat. Bahkan beliau malas untuk melihat dunia ini sebenarnya, katanya, yang memang kotor gitu. Beliau bahkan lebih baik daripada orang yang nggak buta, orang yang normal melihat, katanya. Beliau sangat dihormati oleh para wali. Nah, beliau juga mencintai budaya. Beliau disebut Bapak Agama Indonesia, Presiden keagamaan lah lebih tepat. Toleransinya tinggi sekali. Jadi kita yang bisa melihat malah malu dikatakan seperti itu. Kita masih buta akan duniawi. Ada pesan mungkin dari beliau? Pada dasarnya Indonesia tidak akan kuat oleh satu orang. Indonesia hanya akan kuat oleh banyak orang. Apapun mereka juga ciptaan Tuhan. Samakan mereka derajatnya di mata Tuhan. Kalau perbedaan itu akan membuat perpecahan. Namun toleransi itu akan membuat persatuan. Intinya, menjadi presiden atau menjadi pemerintah, DPR, ataukah bupati, gubernur, jangan melihat enaknya saja. Tugasnya juga besar. Bekerja bukan demi uang semata,
memang sih uang diperlukan untuk kita makan, untuk kita minum gitu. Tapi tugas yang utama gitu. Mungkin bisa lebih tepatnya tugas dulu baru uang gitu. Kerja dulu ya, kerja dulu baru uang. Intinya uang nomor sekian lah, yang kerja nomor 1. Dan masih banyak orang-orang yang buta akan duniawi gitu. Apakah beliau di dunia sana kadang bertemu juga dengan B.J. Habibie? Bertemu, dan beliau di dunia sana bisa melihat sekarang. Beda dengan dunia sini. Karena pada dasarnya jiwa beliau ini, roh beliau itu tidak buta. Fisik buta, belum tentu di dunia sana buta. Fisik sekarang nggak ada tangan, belum tentu di sana. Karena roh itu sempurna. Roh tidak ada roh cacat. Belum pernah dengar roh cacat saya. Jiwa yang cacat ada. Terus kalau orang gentayangan itu ada jiwanya yang nggak berkaki, nggak berkepala. Itu jiwa, bukan roh. Itu bedanya ya? Ya, roh itu abadi dan roh itu tidak akan cacat. Nah, contoh di neraka kita disiksa seperti apa, dibakar, roh itu akan kembali lagi sempurna. Namun merasakan rasa sakit. Roh itu masih merasakan rasa sakit, rasa sedih. Itu saja. Kecuali dia sudah moksa atau makripat, ya lulus lah. Oke, yang selanjutnya adalah tokoh komedi ya di Indonesia yang sangat terkenal dan bisa dibilang legenda komedi Indonesia. Beliau bernama Wahyu Sardono atau akrab dipanggil dengan nama Dono. Adalah aktor dan pelawak Indonesia yang bertinggi badan 167 cm. Ia membintangi beberapa judul film komedi pada era 1970, 1980, dan 1990-an. Ia meninggal akibat kanker paru-paru di Jakarta 30 Desember 2001 pada umur 50 tahun. Well, siapa yang nggak tahu beliau ya? Ya, ini ya, jujur dalam hati. Tahu namanya Dono, tapi saya yakin yang menonton video saya banyak yang nggak tahu nama lengkapnya. Saya yakin itu. Saya pun baru tahu. Ya, ada fakta menarik. Dono ini juga adalah dosen sosiologi Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Indonesia. Nah, kalau saya lihat tempatnya baik di dunia sana. Mungkin hampir mirip dengan surga ya. Tempatnya katanya ada tempat sucinya, ada masjidnya di sana katanya. Bukan di dunia jin, tapi lebih tepatnya mungkin di dunia atas ya. Apa yang dilakukan beliau di sana? Biasa, kadang-kadang doa, diam gitu, membantu-bantu katanya. Kadang-kadang sebenarnya beliau itu mungkin bisa dibilang hampir di surga ya. Mungkin ada di bawah surga itu sedikit. Lumayan kehidupannya ya. Ada makanan, ada air, ada buah gitu, ada pohon kayak alam, ada masjid gitu kan untuk berdoa katanya. Nah, terus saya lihat sama saja seperti temannya gitu. Oke, langsung saja yang selanjutnya ya. Nah, sosok yang kelima adalah Kasino. Sama juga. Kasino Hadi Wibowo yang dipanggil akrab dengan nama Kasino. Ya, di sana juga. Di sana juga ya? Di alam sana. Mungkin bisa dibilang kalau ada pokoknya alam barzah. Di atas barzah itu ada alam lagi. Di atas itu baru surga. Berarti di antara barzah dan surga. Ya? Nah, di alam itu apakah dikasih rumah kita? Dikasih makanan, dikasih rumah, dikasih pasangan, dikasih. Cuma tidak sesempurna yang di surga. Bedanya. Hampir bisa dibilang, kalau orang bilang hampir di surga. Ya, apakah kedua sosok ini bertemu kadang-kadang? Memang di sana berdua. Namun kan tempat tinggalnya beda, tapi kan satu alam. Apa Gus Robin lihat mereka bertemu, say hello gitu? Biasa tertawa-tertawa kadang-kadang. Bahkan mereka itu dah ada yang sama istrinya. Oh, karena di dunia nyata sendiri Dono dan Kasino ini agak berselisih paham katanya. Berselisih paham, tapi di dunia sana udah enggak. Oh gitu. Ini penuturannya Om Indro sini, katanya Dono dan Kasino ini kadang nggak pernah bicara mereka. Masalah perasaan mungkin, atau masalah ada yang disukai gitu. Itu
itu saja. Itu ya. Nah sekarang sudah damai di sana kok, biasa saja saya lihat. Bahkan mereka biasa itu kayak ke masjid yang ada di alam sana, masjidnya putih bercahaya masjidnya. Saya lihat mereka berdoa bersama dan mereka ketawa-tawa semuanya. Nggak ada gunanya yang di dunia ini katanya. Mereka ketawa, kita punya mobil, punya rumah, buat apa tuh dia gitu. Masih lucu juga di sana. Iya, di sana masih lucu orangnya. Oke, itu dia tadi 5 tokoh sosok gaib dari tokoh-tokoh ini di manakah gitu ya. Jadi sekian aja mungkin video kita kali ini. Ada pesan lain Gus Robin sebelum kita mengakhiri video kali ini? Segala sesuatu yang ada di dunia itu terbalut karma. Jika kita berbuat baik, maka karma itu akan membuahkan hasil di akhirat. Perbuatan baik itu ada 3 jalan: berpikir, berkata, dan berbuat. Oke, kita akhir tayangan kali ini. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan ditonton video-video lainnya. Silahkan kunjungi media sosial kita, ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Kami undur diri. Saya Yogi, partner saya Gus Robin aja ya. Gus Robin OMG dan BTS Lovers ya. Kadang-kadang lupa. Jangan lupakan dong. Ya. Pramu Santi. Om Santi, 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 Om. See ya.